Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christian Polamolo sebagai dosen tetap pada program studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPTP untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Lingkungan dengan bobot 2 SKS, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah umum wajib dengan kode mata kuliah IAB 61342. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait dengan konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi lingkungan, pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi, kelangkaan sumber daya alam, eksternalitas, kegagalan pasar, barang publik, common resources, valuasi ekonomi lingkungan, instrumen kebijakan lingkungan, perubahan iklim, ekonomi sirkular, green economy, serta permasalahan lingkungan kontemporer yang ada di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1 dalam kurung S2, CPL 2 dalam kurung P1, CPL 3 dalam kurung P3, CPL 4 dalam kurung KU1, CPL 5 dalam kurung KK2, CPL 6 dalam kurung KK3 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis hubungan antara aktivitas ekonomi, sumber daya alam, dan kualitas lingkungan berdasarkan konsep ekonomi lingkungan. CPMK 2 adalah mahasiswa mampu menganalisis masalah lingkungan berdasarkan konsep kelangkaan, eksternalitas, kegagalan pasar, barang publik, common resources, dan valuasi ekonomi lingkungan. CPMK 3 adalah mahasiswa mampu mengevaluasi instrumen ekonomi dan kebijakan lingkungan berdasarkan aspek efisiensi, efektivitas, keadilan, keberlanjutan, dan kelayakan penerapannya. Sedangkan yang terakhir adalah CPMK 4, yakni mahasiswa mampu untuk menyusun kajian ekonomi lingkungan berbasis data, serta mengembangkan implementasinya dalam pembelajaran ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran mata kuliah ekonomi lingkungan ini mencakup 3 komponen utama. Yang pertama adalah penyampaian materi, yang kedua adalah interaksi pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen. Nah, pertama, pada komponen penyampaian materi, saya menyediakan RPS, bahan ajar, studi kasus, video, data ekonomi dan lingkungan, serta referensi-referensi pendukung melalui sistem e-learning pada Universitas Negeri Gorontalo, yakni sistem e-learning UNG, yaitu platform pembelajaran daring atau Learning Management System LMS yang terintegrasi dalam layanan Sistem Informasi Akademik Terpadu atau SIAT, serta SPADA, Universitas Negeri Gorontalo. Materi juga disampaikan secara interaktif melalui tatap muka, diskusi kasus, dan penjelasan singkat untuk memperkuat pemahaman konsep. Pendekatan TPACK saya gunakan dan diterapkan melalui penggunaan kuis digital, dokumen kolaboratif, spreadsheet, media presentasi, dan peta digital untuk mendukung pemahaman konsep serta analisis data permasalahan lingkungan. Interaksi pembelajaran dilaksanakan melalui model problem-based learning, yakni mahasiswa bekerja secara kolaboratif untuk mengidentifikasi masalah lingkungan, mengumpulkan dan menganalisis data, mengevaluasi alternatif kebijakan, serta menyusun solusi. Kegiatan ini dilakukan melalui proses diskusi, tanya jawab, simulasi, presentasi, refleksi, sampai dengan pada tahapan umpan balik. Nah, dalam proses ini saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, memberikan penguatan konsep, dan memberikan umpan balik. Asesmen dilakukan secara diagnostik, formatif, dan sumatif sesuai dengan RPS. Penilaian mencakup pretest, kuis, lembar kerja, analisis kasus,
tugas individu dan tugas kelompok, presentasi, UTS berbasis kasus, serta UAS dalam bentuk kajian ekonomi lingkungan. Penilaian ini menggunakan rubrik yang mengukur penguasaan konsep, kualitas analisis dan data, kemampuan menyusun solusi, komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab mahasiswa. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah ekonomi lingkungan dengan materi pada pertemuan kedua, yakni ruang lingkup, objek kajian, dan hubungan sistem ekonomi dengan lingkungan. Mari kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pagi, Pak. Hari ini sehat? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Oke, saya cek dulu ya. Saat saya bilang semangat, 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 oke, gitu ya? Ya. Semangat? Semangat, semangat, oke. Oke, ini semangat semua ini ya. Oke. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua, mata kuliah ekonomi lingkungan semester 4 ya, jurusan pendidikan ekonomi, program studi pendidikan ekonomi. Dan untuk mengawali pertemuan kita yang kedua ini, hari ini adalah saya absen dulu. Nah, ketua kelas hari ini? Ya, Rivaldi Hasan ya? Oke, saya absen. Devi Mardiana Darise? Muhammad Alfiah Lakoro? JC Latojo? Oke, adik-adik mahasiswa, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini pertemuan kita yang kedua terkait dengan mata kuliah ekonomi lingkungan. Ya, dimana di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa topik yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah materi tentang konsep dasar, ruang lingkup, dan hubungan antara aktivitas ekonomi dan lingkungan, atau interaksi antara ekonomi dan lingkungan. Ya. Baik, adik-adik mahasiswa, di semester-semester sebelumnya kita sudah sama-sama pernah belajar tentang apa itu ekonomi, apa itu ilmu ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi, dan aktivitas-aktivitas yang ada yang melandasi perekonomian, gitu ya. Nah, tentunya kita sudah tahu bahwa ekonomi itu adalah upaya-upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang ada cabang ilmu ekonomi baru, namanya ekonomi lingkungan. Kira-kira pada saat saya sampaikan, saya jelaskan atau saya sebutkan tentang ekonomi lingkungan, apa yang ada di benak adik-adik semua? Izin Pak. Ya. Ya, kalau sependapat saya mendengar kata ekonomi lingkungan itu bersangkut paut dengan produksi dan permasalahan lingkungan, Pak. Oke, luar biasa jawaban. Tepuk tangan dulu untuk jawaban itu. Ya. Benar sekali tadi ya yang disampaikan oleh Rivaldi bahwa kalau ekonomi konvensional itu adalah, atau ekonomi yang pernah Anda pelajari, itu adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan. Tapi berhenti sampai di situ. Nah, sedangkan kalau ekonomi lingkungan adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang aktivitas ekonomi dalam rangka untuk memanfaatkan sumber daya alam atau sumber daya faktor produksi, kemudian sampai pada bagaimana jangka panjang untuk memperhatikan atau mempertimbangkan nilai-nilai lingkungan. Oke, ini saya coba gambarkan dalam bentuk gambar bagan seperti ini. Kira-kira mungkin akan mampu untuk menjelaskan tentang apa itu ekonomi lingkungan, apa saja ruang lingkup, dan bagaimana hubungan interaksi antara ekonomi dan lingkungan. Oke, ini katakanlah kotak luar ini adalah alam atau nature, alam. Nah, sedangkan gambar elips itu gambar yang bulat ya. Elips ini adalah ekonomi. Nah, berarti ekonomi ada di dalam ruang lingkup alam. Nah, selanjutnya adalah
pelaku ekonomi itu terdiri dari apa saja? Produsen dan konsumen. Itu ya. Ya. Di dalam ekonomi ada pelaku ekonomi namanya. Ada pelaku ekonomi produsen, yang namanya produsen, ada juga konsumen. Ya. Kemudian produsen ini dalam rangka untuk memproduksi barang dan jasa ini diupayakan untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, apa yang diproduksi? Barang dan jasa, goods ya, atau dalam kurung G. Nah, sebelum dia memproduksi ini, otomatis dia memanfaatkan faktor produksi. Apa faktor produksi ini dimanfaatkan? Bahan baku ya, bahan baku atau M. Dari mana bahan bakunya? Dari alam. Jangan begitu ya? Dari alam. Nah, pada saat produsen memproduksi suatu barang dan jasa kepada konsumen dan sumber dari produksi itu berasal dari alam dalam bentuk bahan baku, maka ini dia pasti akan menghasilkan residu. Tahu residu? Apa residu kira-kira? Dalam proses produksi pasti ada residunya. Nah, ada nilai sisanya ya. Nah, ada residu. Jadi pada saat dia memproduksi barang dan jasa itu, otomatis ada sisa produksinya. Ini kan untuk konsumsi konsumen. Nah, tentunya ada residu. Nah, tidak berhenti sampai residu. Nah, pada saat proses residu ini di-recycle, tahu recycle? Didaur ulang, itu akan kembali untuk diproduksi. Nah, sisanya dari residu yang tidak di-recycle itu akan discard. Apa discard? Dibuang. Nah, dibuang kemana? Dikembalikan ke alam ya. Nah, itu adalah dalam konteks produsen. Bagaimana dengan konsumen? Nah, pada saat konsumen mengkonsumsi barang dan jasa, otomatis ada residu atau tidak? Anda kalau mengkonsumsi barang itu Anda konsumsi semuanya, pasti ada residunya ya. Misalkan Anda minum air mineral yang dalam botol, apakah Anda minum sekalian dengan botolnya? Kan tidak mungkin ya. Ada residunya ya. Nah, botol yang Anda minum, air dalam kemasan yang airnya Anda minum itu, nah ada sisanya, ada residunya. Kalau Anda recycle botol itu akan kembali pada produsen. Sedangkan yang tidak dapat di-recycle, sisanya akan di-discard ke alam. Nah, ekonomi lingkungan, di mana ekonomi lingkungannya? Ekonomi lingkungan adalah di discard ini. Nah, ekonomi lingkungan adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana upaya-upaya manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, ya kan? Memanfaatkan faktor produksi, memanfaatkan sumber daya yang ada, kemudian memperhatikan nilai-nilai lingkungan. Nah, begitu ya? Nah, oke, bisa dipahami? Oke, ada di mahasiswa. Jadi kajian tentang ekonomi lingkungan itu dia masuk pada tahapan bagaimana aktivitas produsen dan konsumen dalam memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya yang ada, ya, dalam hal ini mungkin bahan baku, kemudian menghasilkan sisa dari proses produksi ataupun proses konsumsi, kemudian nilai residu itu di-discard ke alam lagi. Itulah kajian tentang ekonomi lingkungan. Nah, dari gambar flow, dari chart ini Anda mungkin sudah dapat memproyeksi bahwa oh ternyata hubungan antara ekonomi dan lingkungan itu adalah bagaimana upaya untuk meminimalisir sisa hasil produksi dan konsumsi itu yang akan berdampak negatif terhadap alam itu harus dikurangi. Begitu ya? Dengan cara apa saja kira-kira? Dengan cara apa saja pasti banyak cara yang dilakukan untuk mengurangi efek dari aktivitas negatif ekonomi itu terhadap yang berdampak negatif terhadap alam. Begitu ya? Nah, oke. Dari penjelasan tadi jelas bahwa ekonomi lingkungan adalah bagaimana upaya-upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan
aktivitas ekonominya, kemudian mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Oke, memang ini terlihat sangat kalau saya dikotomikan antara ekonomi dan lingkungan itu terlihat oksimoron. Oksimoron itu adalah dua hal yang nanti harus ada trade off-nya. Kalau di ekonomi ada trade off. Memilih yang satu otomatis mengorbankan pilihan yang lain. Begitu ya? Nah, ini tentunya karena efek dari pemahaman ekonomi yang konvensional, bagaimana fokusnya adalah pada luaran ekonomi saja. Luaran ekonomi. Sedangkan ekonomi lingkungan itu tidak hanya berhenti pada luaran ekonomi, tapi dampak dari bagaimana aktivitas ekonomi itu dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, misalkan begini. Sabun cuci misalnya ya. Sabun cuci itu kalau ekonomi konvensional itu melihat adalah bagaimana aktivitas konsumen dan produsen itu. Jadi produsen memproduksi sabun cuci, ya kan? Sabun cuci, kemudian konsumen membeli sabun itu hanya berhenti sampai di situ, ada transaksi saja. Tapi kalau ekonomi lingkungan itu melihat apa yang terjadi secara luas yang terjadi pada saat sabun itu diproduksi. Misalnya sabun itu diambil dari kelapa sawit ya. Nah, dari kelapa sawit. Tentunya ini akan memberikan dampak pada masyarakat yang ada di sekitar perkebunan sawit. Nah, ekonomi lingkungan itu mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Tidak hanya pada transaksi luaran antara produsen dan konsumen, tetapi efek dari produksi dari sabun itu. Nah, berdampak tidak bagi masyarakat yang yang ada di dalam perkebunan kelapa sawit sebagai bahan baku dari sabun. Itu ya. Nah, yes. Oke, sampai di situ ada pertanyaan terkait dengan konsep dasar, kemudian ruang lingkup juga hubungan atau interaksi antara ekonomi dan lingkungan. Sudah paham ya? Oke, saya akan tampilkan video. Anda mencermati video yang akan saya tampilkan. Nanti dari video itu saya akan meminta Anda untuk memberikan persepsi Anda terkait video. Begitu ya? Tribute to climate change. In fact, if plastic were a country, it would be the world's 5th largest greenhouse gas emitter after China, the US, India, and Russia. The plastic life cycle begins with the extraction of fossil fuels like oil and gas from deep within the earth. Mining, drilling, and fracking all release Oke, tadi sudah Anda lihat ya video tentang bagaimana aktivitas ekonomi itu dapat mempengaruhi alam. Nah, kira-kira dari video ini ada bisa memberikan persepsinya terkait dengan video ini? Ya, saya Pak. Oke, silakan. Alfi. Oke, ternyata yang saya lihat dari video itu kegiatan ekonomi itu bukan hanya berpengaruh terhadap masyarakat atau orang-orang sekitar, ternyata kegiatan ekonomi itu juga berpengaruh terhadap alam. Nah, seperti kegiatan ekonomi misalnya perusahaan-perusahaan yang memproduksi suatu barang atau jasa itu menghasilkan seperti limbah atau sisa-sisa dari produksi yang ada di perusahaan itu. Oke, luar biasa, keren ya. Ya. Ada lagi satu orang mungkin punya persepsi yang berbeda terkait dengan video tadi. Silakan. Oke, Safira, silakan. Ya izin Pak, jadi kalau dari yang saya pahami bahwa ternyata penggunaan bahan baku yang digunakan oleh perusahaan itu nantinya akan kembali ke perusahaan, ke alam, terus itu akan mengakibatkan efek rumah kaca yang akan merusak alam gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Safira. Oke. Ternyata aktivitas ekonomi yang mempertimbangkan nilai-nilai lingkungan itu adalah ekonomi lingkungan ya, dan itu penting sekali untuk kita sama-sama gaungkan. Kita akan bagi kelompok. Jadi saya akan berikan 3 kasus terkait dengan interaksi atau hubungan antara ekonomi dengan lingkungan, dibagi 3 kelompok. Komponen yang perlu Anda analisis adalah permasalahan lingkungan apa yang terjadi pada saat adanya interaksi antara ekonomi dan lingkungan. Kemudian aktivitas ekonomi, penyebab masalahnya itu apa? Terus dampak ekonominya, dampak negatif, dampak positif, kemudian dampak terhadap lingkungan, terus pihak yang terdampak dari aktivitas ekonomi itu, lalu kemudian alternatif solusi yang mungkin kira-kira Anda
bisa berikan di dalam studi kasus itu, dalam masalah yang saya bagikan. Oke, ada 3 masalah ini. Yang pertama adalah tentang ekspansi industri manufaktur meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetapi menyebabkan pencemaran sungai. Jadi Anda mungkin pahamin ya, pada saat industri itu diekspansi, industri manufaktur, peningkatan pertumbuhan ekonomi itu ada, tetapi dapat menyebabkan pencemaran sungai. Nah, kemudian kasus yang kedua terkait dengan penggunaan kendaraan pribadi meningkat akibat pertumbuhan ekonomi, ya kan? Kalau pertumbuhan ekonominya tinggi, maka kemampuan masyarakat daya belinya tinggi juga. Daya beli tinggi otomatis bisa beli apa saja ya. Nah, penggunaan kendaraan pribadi merupakan indikator bahwa daya belinya tinggi. Nah, meningkat penggunaan kendaraan pribadi diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi menyebabkan polusi udara perkotaan. Gitu ya. Yang ketiga adalah eksploitasi tambang meningkatkan pendapatan daerah, jelas ya, tapi menyebabkan kerusakan ekosistem di lingkungan itu. Nah, masalah ini Anda diskusikan sama-sama, diskusi kelompok. Nanti setelah Anda berdiskusi, setiap kelompok mempresentasikan minimal 3-5 menit. Oke, saya bagikan ini ya. Ini. Oke, silakan. Permasalahan lingkungan yang kita dapat itu yaitu pencemaran sungai akibat aktivitas manufaktur. Jadi limbah produksi yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan penurunan fasilitas air, kerusakan ekosistem sungai, serta mengganggu kehidupan masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber daya air tersebut. Nah, poin yang kedua kan sudah ditentukan, yaitu aktivitas ekonomi penyebab masalah. Jadi poin pertama itu kami mengambil bahwa proses produksi industri yang menghasilkan limbah cair maupun limbah padat itu adalah masalah aktivitas ekonomi menyebabkan masalah. Yang kedua itu ada penggunaan bahan baku dan energi secara intensif. Yang ketiga itu ada dampak ekonomi. Jadi dampak ekonomi positifnya itu yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Dampak negatifnya itu ialah menurunkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan akibat pencemaran air. Dan terakhir itu ada alternatif solusi, mewajibkan perusahaan memiliki sistem pengolahan limbah. Itu pertama. Dan kedua, menerapkan pajak lingkungan terhadap aktivitas pencemaran. Ketiga, memberikan insentif bagi industri yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. 4, melakukan pengawasan lingkungan secara berkala. Baik, itu saja yang bisa kami presentasikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Oke. Kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai peningkatan kendaraan pribadi akibat pertumbuhan ekonomi menyebabkan polusi udara perkotaan. Nah, di mana permasalahan yang pertama itu permasalahan lingkungan. Yang utama adalah meningkatnya pencemaran udara akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan, tetapi peningkatan konsumsi tersebut memberikan tekanan terhadap lingkungan melalui emisi gas buang. Dan poin yang terakhir yaitu ada alternatif solusi, di mana yang pertama itu mengembangkan transportasi publik yang nyaman, yang kedua mendorong penggunaan kendaraan listrik. Itu saja presentasi dari kami. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan membahas lebih lanjut mengenai kasus yang kami sudah bahas tadi tentang eksploitasi tambang meningkatkan pendapatan daerah tetapi menyebabkan kerusakan ekosistem. Tentu saja permasalahan utamanya itu adalah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pada kegiatan pertambangan ini memberikan manfaat ekonomi, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan yang pertama tentu saja ada kerusakan hutan, yang kedua pencemaran air, ketiga kehilangan habitat, dan yang keempat degradasi tanah. Nah, dampak ekonomi. Ada dampak positifnya.
di mana dampak positifnya itu ada meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor, dan mendorong pembangunan infrastruktur. Tetapi ada dampak negatifnya juga, di mana hilangnya sumber penghasilan masyarakat yang bergantung pada hutan, penurunan produktivitas pertanian, biaya pemulihan lingkungan tinggi, ketergantungan ekonomi pada sumber daya tidak terbarukan. Nah, alternatif solusi dari kelompok 3 ini, di mana kami memberikan solusi bahwa melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan tambang. Dan yang kedua, menerapkan izin lingkungan yang ketat. Itu saja yang dapat kami bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Ya. Silakan. Oke. Baik, tadi sudah Anda sama-sama kita dengarkan bagaimana presentasi dari masing-masing kelompok ya. Nah, otomatis dari presentasi Anda tadi itu menjadi refleksi bagi kita bahwa segala aktivitas ekonomi itu pasti akan memiliki konsekuensi terhadap lingkungan. Jadi nanti saya akan berikan Anda tugas. Tugas itu adalah apa yang telah Anda presentasikan tadi adalah tugas kelompok. Nah, tugas individu itu dalam bentuk laporan. Bentuk laporan individu, jadi laporannya nanti saya akan berikan template laporan. Nah, dari kasus yang saya berikan tadi, Anda menyusun laporan terkait dengan topik ataupun masalah yang sudah saya bagikan. Oke, saya rasa begitu, demikian. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada pertanyaan ya? Pas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin perkuliahan ini kita bisa akhir sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik mahasiswa. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan video cuplikan pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Lingkungan di semester 4, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Di mana video ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk pemberkasan dokumen pada PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen 2026. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Dirjen Pendidikan Tinggi, pimpinan Universitas Negeri Gorontalo, para kolega dosen, dan semua mahasiswa yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.